Bab 471, Raja Serigala, apa kau gila? Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bunuh, teriak Yan Tianji. Dalam sekejap, para Master Gu suku Yan mulai menyerang, menggunakan berbagai macam jurus. Aliran air, api bintang, tulang putih, burung api, segala macam serangan dilepaskan dan menargetkan iblis air. Cahaya warna pelangi yang terang segera bersinar di wajah iblis air. Serangan-serangan ini menarik perhatian dan menyilaukan, seperti kembang api di langit malam, indah dan mematikan. Iblis air berada dalam situasi berbahaya, tetapi dia tidak menghindar atau menghindar, sebaliknya dia menunjukkan senyum dingin. Di matanya, cahaya menakutkan yang menusuk meledak, cahaya itu bersinar terang saat mengejutkan seorang tetua suku Yan di depan iblis air. Tetua suku Yan ini meringis saat dia merasakan penglihatannya kabur. Ini adalah iblis air, yang mengaktifkan bus serangan penglihatan peringkat 3, tatapannya memiliki serangan yang kuat dan dapat melewati tindakan defensif, langsung menyerang jiwa Master Gu. Tetua suku Yan yang diserang mundur 3 langkah, mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Serangan Gu tingkat 3 hanya bisa digunakan sebagai serangan kejutan, serangan itu hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada tetua suku Yan, serangan itu tidak bisa mengubah situasi berbahaya ini bagi iblis air. Namun, bibir iblis air melengkung menjadi senyum dingin. Dia mengaktifkan esensi purba emas kuning tingkat 4-nya, menyuntikkannya ke salah satu Gu di lubangnya. Gu tingkat 4, tukar lokasi. Tanda seru. Dengan suara pelan, tubuh iblis air Hao Ji Liu lenyap, dan muncul kembali di lokasi tetua suku Yan. Sebagai gantinya, tetua suku Yan yang diserang muncul di lokasi aslinya. Oh tidak, cepat berhenti. Gu Master suku Yan berteriak. Perubahan seperti itu membuat mereka lengah, mereka sangat terkejut. Mereka ingin menahan serangan mereka, tetapi serangan sudah terbentuk, mereka tidak bisa dihentikan. Tetua suku Yan itu ketakutan setengah mati, dia dengan panik mengaktifkan Gu defensifnya, tetapi Gu ini hanya bertahan selama setengah napas sebelum mati. Tetua Akademi, pemimpin suku Yan, Yan Tianji berteriak, melihat orang-orang sukunya sekarat di depannya, ditelan oleh berbagai macam serangan, dipukuli sampai babak belur. Hahaha, hebat. Tampaknya semua Gu Master suku Yan adalah babi bodoh, kalian benar-benar bunuh diri. Hahaha, iblis air Hao Ji Liu tertawa sambil mengangkat kepalanya, berkata dengan nada mengejek. Iblis air, suku Yan akan menjadi musuhmu selamanya. Hao Ji Liu, aku akan mencabik-cabik uratmu untuk meredakan amarahku. Bunuh, cabik-cabik iblis ini. Teriak para Gu Master suku Yan dengan marah, leher mereka memerah karena gelisah. Namun, meskipun mereka berteriak keras, tidak ada satupun dari mereka yang menyerang. Iblis air memiliki Gu pertukaran lokasi tingkat 4, ini di luar dugaan mereka. Gu pertukaran lokasi tingkat 4 adalah Gu gerakan yang unik. Seseorang harus melakukan kontak dengan pihak lain untuk bertukar lokasi. Namun, penggunaan cacing Gu tidak hanya bergantung pada kesesuaian, tetapi juga kompatibilitasnya dengan cacing Gu lainnya. Iblis air Hao Ji Liu menggunakan Gu pukulan penglihatan tingkat 3 bersama dengan Gu pertukaran lokasi. Selama serangan tatapannya berhasil, itu berarti dia melakukan kontak dengan pihak lain, dan dia dapat menggunakan Gu pertukaran lokasi menggunakan eksploitasi ini. Hao Ji Liu memiliki cacing Gu seperti itu, dia tidak takut melawan orang banyak. Inilah sebabnya dia berani menantang seluruh petinggi suku Yan, menculik nona besar suku Yan Yan Cui Er, dan memeras suku Yan. Meskipun ada banyak Master Gu suku Yan, tetua akademi baru saja meninggal di depan mereka, semua orang tersesat dan tidak memiliki kepercayaan diri saat ini. Setan air, memangnya kenapa kalau kamu punya Gu tukar lokasi? Gu ini menyebabkan pengeluaran esensi purba yang intens. Berapa kali kamu masih bisa menggunakannya? Aku beritahu kamu, kami mengundang pahlawan yang saleh, Raja Serigala Chang San Yin yang baru saja kembali. Kamu sekarang dikepung oleh kelompok serigala, tidak ada tempat untuk lari. Pada saat yang genting, Yan Tianji berdiri, kata-katanya seperti obat penenang yang menenangkan orang-orang. Raja Serigala Chang San Yin. Tatapan Hao Ji Liu terpusat pada Fang Yuan yang sedang duduk di atas serigalanya. Fang Yuan memiliki bahu yang lebar dan pinggang yang ramping. Tatapannya tajam dan ilahi. Dia menunggangi serigala bungkuk saat dia dikelilingi oleh serigala, seperti dia berdiri di puncak gunung, meskipun dia diam, dia memberi Hao Ji Liu rasa tekanan yang kuat. Raja Serigala Chang San Yin,
aku telah mendengar namamu sejak aku masih muda. Kamu tidak mati. Setan air Hao Jiliu berkonsentrasi untuk berjaga-jaga terhadap Master Gu suku Yan saat dia mencoba menyelidiki Fang Yuan. Fang Yuan berjarak sekitar 300 langkah dari Water Demon, dia mengamatinya dari jauh dengan ekspresi datar. Hati Water Demon bergetar, meskipun Gu serangan penglihatan memiliki jangkauan serangan yang luas dan dapat menyerang siapapun yang dapat dilihat dengan matanya, semakin jauh jaraknya, semakin lemah serangannya. Jarak 300 langkah adalah batas Gu serangan penglihatan, dan tidak ada ancaman sama sekali begitu target berada lebih dari 300 langkah jauhnya. Lokasi Fang Yuan membuat Water Demon sangat tidak nyaman. Ini adalah jarak yang sangat aneh, jika Water Demon bergerak selangkah lebih maju, dia dapat mengenai Fang Yuan, tetapi rasanya seperti Fang Yuan mencoba menipunya untuk melakukannya. Hati Hao Jiliu merasakan tekanan yang lebih besar, jika orang ini benar-benar Chang Sanyin, aku tidak dapat menggunakan serangan penglihatan Gu untuk menyerangnya. Serangan berbasis penglihatan bersaing dengan jiwa kedua Master Gu, sebagai Master Gu jalur perbudakan, jiwanya pasti sangat kuat. Apakah kau benar-benar Chang Sanyin? Bukti apa yang kau miliki? Suku Yanmu secara acak membawa satu orang untuk menyamar sebagai Raja Serigala, apakah kau pikir aku bodoh? Hao Jiliu sengaja mendengus. Yan Tianji tertawa dingin, iblis air, kau benar-benar gagal mengenali Gunung Tai. Apakah Raja Serigala begitu mudah ditiru? Saat kita bertarung nanti, kau akan merasakan kekuatan sejati Raja Serigala. Tuan Chang Sanyin, terserah padamu. Bunuh iblis air ini, singkirkan ancaman besar bagi rakyat. Tetua suku Yan lainnya berteriak, mencoba membuat Fang Yuan bertarung untuk mereka. Fang Yuan duduk di punggung serigala, melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa kelompok serigalanya berada di lokasi yang direncanakan, dan mengepung medan perang ini sepenuhnya, dia tahu waktunya sudah tepat. Bibirnya melengkung, memperlihatkan senyum dingin dan tak berperasaan. Dia mengangguk sedikit, niat membunuh melonjak di matanya, memang, kau mengingatkanku, sudah waktunya untuk menyerang. Saat dia mengatakan itu, serigala-serigala itu melolong sambil membuka mulut mereka yang haus darah, memperlihatkan cakar dan gigi mereka yang tajam saat mereka menyerang tanpa henti. Dalam sekejap, 10.000 serigala menyerang dan mulai membunuh para Master Gu. Pasukan besar itu membuat ekspresi semua orang berubah. Chang Sanyin, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menyerang kami? Yan Tianji berteriak dengan marah, sambil merasa terkejut dan curiga. Cepat berhenti, kita berada di pihak yang sama. Raja Serigala, apakah kau gila? Kau berani menyerang kami, suku Yan kami dan suku Changmu telah tunduk pada Tuan Muda Liu Wenwu. Para tetua lainnya menghalangi serigala-serigala itu sambil berteriak dengan panik. Itulah tepatnya mengapa aku berurusan dengan kalian semua. Pergilah dengan damai, aku akan segera mengirim orang-orang suku Chang untuk menemanimu. Fang Yuan berkata dengan penuh kebencian, wajahnya berubah menjadi ekspresi gila. Tak lama kemudian, dia berteriak, aku sudah bersumpah sejak lama, aku akan membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu satu persatu. Saat itu, ketika Chang Sanyin melawan Hatugu dan para bandit sendirian, suku Chang tidak mengirim satu orang pun untuk membantunya, bagaimanapun juga ada alasan tersembunyi. Iblis air Hao Jiliu merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia memikirkan sesuatu. Dia tidak menyangka perubahan sebesar itu, dia menghindari serangan serigala sambil berteriak dengan cemas, Raja Serigala, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Musuh dari musuh adalah teman, kan? Fang Yuan menatapnya dengan dingin, berkata dengan ringan, lihatlah dirimu melompat-lompat ke sana kemari. Kamu seperti kutu saja, mati saja bersama mereka. Bab 472, Kekuatan Jalan Perbudakan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Apa? Iblis air Hao Jiliu sangat marah. Sejak ia mulai menjelajahi dunia, tidak ada seorang pun yang berani membuat pernyataan seperti itu tentangnya atau menunjukkan penghinaan seperti itu. Raja Serigala, kau terlalu sombong. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Iblis air Hao Jiliu meraung marah dan mendorong maju dengan telapak tangannya. Peringkat 4, Gu Air Terjun. Esensi purba miliknya mengalir deras ke dalam Gu, menyebabkan uap air memenuhi udara, lalu dengan suara gemuruh, aliran air yang sangat besar muncul entah dari mana. Aliran air itu sangat cepat, seperti air terjun yang jatuh dari ketinggian.
Aliran cepat berwarna perak muda itu membawa serta kekuatan dingin yang kuat saat menghantam kelompok serigala itu dengan ganas. Dalam sekejap, lebih dari 1.000 serigala mati atau terluka. Aliran cepat itu menyebar jauh, membersihkan area di sekitar Hao Jiliu secara menyeluruh. Pada saat yang sama, Master Gu Sukuyan bersama-sama mengaktifkan cacing Gu. Ini adalah penghalang angin peringkat 5 Gu, dan ketika diaktifkan, ia membentuk angin yang sangat besar. Anginnya halus, dan membawa serta beberapa benang hijau saat ia mengelilingi semua orang. Serangan kelompok serigala itu semuanya terhalang oleh angin yang tak berbentuk. Guliar pada banyak raja serigala menyerang penghalang angin, tetapi itu seperti kerikil yang jatuh ke laut saat serangan itu lenyap tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Danau Bulan Sabit, Yan Cuier yang disandera melihat pertempuran sengit di tepi danau dengan tatapan tercengang. Ia tidak pernah menyangka situasi akan berkembang seperti itu. Ia, yang sebelumnya menjadi alasan utama pertarungan, sekarang malah menjadi penonton. Serigala punuk mundur, menarik jarak dari Fang Yuan dan iblis air Hao Jiliu. Dasar bodoh. Fang Yuan mencibir saat ia melihat iblis air Hao Jiliu menyerbu, mendekat, dan anggota suku Yan yang berada dalam formasi bertahan. Iblis air Hao Jiliu dan pemimpin suku Yan Tianji adalah dua Master Gu peringkat 4. Selain itu, ada juga petinggi suku Yan, selusin atau lebih Gu Master peringkat 3, kekuatan mereka bisa dikatakan benar-benar hebat. Namun, kekuatan Gu Master jalur perbudakan adalah kemampuan untuk melawan pasukan sendirian. Saat itu, Chang San Yin memimpin kelompok serigalanya dan bertarung dengan para ahli alam yang lebih tinggi. Tidak hanya membunuh Gu Master peringkat 5 Hatugu, tetapi bahkan memusnahkan kelompok jenderal pemberani Hatugu. Bagaimana? Karena dia adalah Gu Master jalur perbudakan. Saat ini, kelompok serigala dengan Fang Yuan telah terbentuk menjadi kelompok yang cukup besar. Skala kelompok serigala telah mencapai 30.000 ke atas, tidak hanya berisi ratusan raja serigala dan beberapa ribu raja serigala, ada juga raja binatang buas malam dan serigala bermata putih muda yang bermutasi. Skala ini mungkin bahkan tidak setengah dari ukuran kelompok serigala Chang San Yin pada masa puncaknya, tetapi itu sudah cukup untuk memusnahkan 2 hingga 3 suku Ge. Dan saat ini, Fang Yuan hanya harus berhadapan dengan sekitar 20 Gu Master, itu seperti menggunakan golok sapi untuk membunuh seekor ayam. Benar saja, setelah beberapa saat, iblis air Hao Jiliu terengah-engah dan momentumnya berangsur-angsur berhenti. Dia merasa lelah. Sialan. Keterampilan manipulasi serigala yang merepotkan, hanya ada beberapa ratus raja serigala dan 1.000 raja serigala. Tatapan iblis air Hao Jiliu ke arah Fang Yuan telah berubah sekarang. Bukannya dia tidak pernah melawan Gu Master jalur perbudakan, tetapi bagaimana mungkin Gu Master jalur perbudakan yang pernah dia lawan sebelumnya dapat dibandingkan dengan Fang Yuan? Apakah ini keterampilan manipulasi serigala milik Raja Serigala, berada di dalamnya seperti jatuh ke rawa yang dalam? Kamu akan tenggelam semakin dalam. Hati iblis air Hao Jiliu menjadi dingin saat dia terus menangkis serangan kelompok serigala. Dia membagi sedikit konsentrasi untuk melihat ke dalam celahnya dan menggerutu. Serangan yang kuat itu dan pengaktifan banyak kemampuan yang kuat untuk membersihkan jalan telah menyebabkan esensi purba miliknya dikeluarkan secara intens. Sekarang hanya tersisa kurang dari setengah esensi purba miliknya. Begitu esensi purba mencapai titik kelelahan, kekuatan pertempuran seorang Gu Master akan mulai jatuh ke jurang. Hao Jiliu tidak punya pilihan selain menahan diri begitu dia menganggap ini sebagai pertempuran yang panjang. Seperti ini, momentumnya benar-benar menghilang dan dia dikelilingi dengan kuat oleh kelompok serigala. Iblis air Hao Jiliu, seorang Master Gu tingkat 4 yang menggunakan cacing Gu jalur air, memiliki serangan hebat dan ahli dalam melawan satu lawan banyak. Dia menjelajahi seluruh dataran utara sejak masa mudanya dan telah melakukan banyak kejahatan, sehingga mendapatkan reputasi buruk. Setelah menangkap Yan Cuier dan berhasil memeras suku Yan, dia kemudian berpartisipasi dalam majelis pahlawan, mempersembahkan Yan Cuier kepada Hei Loulan. Hei Loulan sangat gembira dan memberinya status yang hebat. Setelah memasuki tanah terberkati Wang Ting dan melakukan banyak jasa, Hao Jiliu menjadi jenderal nomor 3 Hei Loulan. Fang Yuan mengingat kembali kenangan yang relevan, tatapannya berkedip samar. Di kehidupan sebelumnya, Hao Jiliu ini juga mampu membuat namanya terkenal dan setelah hidup aktif selama 89 tahun, dia dibunuh oleh Chang San Yin. Serangan hebat biasanya berarti konsumsi esensi purba yang besar.
Hao Jiliu tidak perlu dikhawatirkan lagi, dan sekarang, dia seharusnya diam-diam membuat jalur pelarian untuk dirinya sendiri. Dia pandai melarikan diri di air, tidak akan mudah membuatnya bertahan hari ini. Lagi pula, tidak banyak serigala air bersamaku. Tapi target utamaku bukanlah dia, tapi Master Gu Sukuyan. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang Sukuyan. Master Gu Sukuyan adalah ahli dalam pertahanan dan terkenal karenanya di dataran utara. Master Gu ini benar-benar bertahan dengan sangat baik, penghalang angin peringkat 5 Gu mereka seperti cangkang kura-kura, dengan kuat melindungi semua orang di dalamnya. Orang-orang Sukuyan ini benar-benar naif. Mereka masih memiliki niat untuk melindungi energi mereka dan menonton dari pinggir saat mereka terjebak. Tidak heran, sejarah mengatakan Yan Tianji sangat konservatif, kurang inisiatif. Meskipun mereka ingin mengulur waktu, ini juga yang kuinginkan. Fang Yuan mencibir dalam hati dan sengaja memperlambat serangan kelompok serigala. Seiring berjalannya waktu, Hao Jiliu dan esensi purba suku Yan juga terkuras. Tiba-tiba, sekelompok besar bayangan muncul dari hutan. Tuan Chang San Yin, kami telah tiba. Pemimpin suku Ge saat ini, Ge Guang, tiba dengan guru suku Ge di belakangnya. Anda datang cukup cepat. Fang Yuan dengan acuh tak acuh meliriknya dengan makna yang mendalam. Ge Guang tampaknya tertusuk oleh cahaya yang mendalam di mata Fang Yuan saat dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan berpikir dengan penuh hormat, ini adalah sifat heroik sejati dari Raja Serigala. Saya tidak berpikir saya akan melihatnya hari ini. Ya, setelah menerima surat Tuan, kami segera bergegas. Orang-orang perlu membalas budi, Tuan. Anda telah membantu suku Ge kami berkali-kali. Kebencian Tuan adalah kebencian suku Ge kami juga. Ge Guang segera menjawab, tidak baik bagi Fang Yuan untuk bergerak di kamp suku Ge, jadi, dia setuju dengan suku Yan di permukaan. Setelah mengumpulkan semua serigala, dia menggunakan cacing Gu untuk mengirim surat saat mereka sudah setengah jalan menuju danau. Saat Ge Guang menerima surat itu dan membacanya, wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Tuan Chang San Yin ingin menyerang seluruh suku Yan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di tempat. Menstabilkan emosinya, dia terus membaca dan melihat alasan Fang Yuan melakukannya. Ternyata saat itu, Ibu Chang San Yin telah diracuni secara diam-diam dan Chang San Yin masuk jauh ke padang rumput beracun untuk mencari cacing Gu yang dapat mendetoksifikasi racun tersebut. Dalam perjalanannya, dia disergap oleh Hatu Gu dan kelompok ahlinya. Seluruh masalah itu adalah rencana jahat, hal ini disebabkan oleh konflik internal di suku Chang dan upaya untuk menekan Chang San Yin. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah Chang San Yin diselamatkan oleh Ma Hongyun, dia tidak kembali ke sukunya tetapi malah bergabung dengan Ma Hongyun, itu juga karena alasan ini. Kemudian, setelah Chang San Yin membantu Ma Hongyun naik ke posisi penguasa istana kekaisaran, dia menargetkan suku Chang, menyingkirkan semua petinggi suku Chang. Dia kemudian menjadi pemimpin suku Chang dan membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Sekarang, Fang Yuan menggunakan alasan ini untuk berurusan dengan suku Yan dan membujuk Ge Guang. Suku Ge awalnya memiliki hubungan persahabatan dengan suku Chang. Ketika pemimpin suku Ge tua pertama kali bertemu Fang Yuan, dia mengatakan bahwa putri keduanya menikah di suku Chang. Tetapi setelah Ge Guang membaca surat itu, dia segera membuat keputusan untuk berdiri di sisi Fang Yuan. Ge Guang, kamu telah dewasa, suku Ge akan makmur di bawah pemerintahanmu. Fang Yuan berkomentar ringan sambil duduk di atas seekor serigala, lalu melambaikan tangannya. Kalian tidak perlu bergerak dalam pertempuran ini. Kalian cukup membuat pengepungan yang ketat. Ingatlah bahwa setiap tetua suku Yan yang kita halangi berarti peluang keberhasilan yang lebih tinggi saat kita menyerang kamp suku Yan. Baiklah, junior harus mendengarkan instruksi Raja Serigala. Ge Guang setuju dan membawa kelompok Master Gu keluar medan perang, membentuk formasi pengepungan. Melihat Master Gu suku Ge datang untuk membantu Fang Yuan, Master Gu suku Yan terkejut dan marah. Ge Guang, dasar bajingan hina dan tak tahu malu. Seorang tetua suku Yan berteriak dengan marah. Suku Ge, kalian telah membuat keputusan yang salah. Menjadikan suku Yan sebagai musuh kalian berarti kalian melawan Tuan Muda Liu Wenwu. Tidak seorang pun dari kalian akan memiliki akhir yang baik. Tetua lainnya mengutuk. Ge Guang mencibir. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Menyebut nama suku Liu saat kematian mereka sudah dekat, apakah ada gunanya? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi,
kita harus menyerang dan menerobos. Para tetua suku Yan menyadari betapa seriusnya situasi itu saat mereka berteriak dengan ekspresi pucat. Maju, suku Yan menyerbu bersama, mencoba mengukir jalur darah. Gu api pil, Gu ulat sutra emas, Gu napas es, Gu bola salju, Gu tornado, Gu guntur, Gu cakar api, dan Gu lainnya diaktifkan satu demi satu. Api dan salju terus-menerus melesat keluar, ulat sutra emas berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu. Napas es biru dihembuskan keluar, tornado menyebabkan malapetaka, guntur bergemuruh ke segala arah, api membentuk cakar dan menyerang. Di bawah serangan ganas dari Gu Master suku Yan ini, kelompok serigala Fang Yuan menderita luka berat, tetapi mereka terus maju tanpa henti, datang gelombang demi gelombang tanpa menghiraukan kematian mereka. Gu Master ini mungkin ahli di antara manusia, terbentuk dari peringkat 3 dan peringkat 4, tapi kenapa? Fang Yuan mengendalikan kawanan serigala itu sambil duduk di atas seekor serigala. Dia memiliki jiwa manusia serigala yang membuatnya lebih mudah untuk mengendalikan kawanan serigala ini daripada saat dia memiliki jiwa 100 manusia. Itu semulus Raja Serigala yang secara pribadi memimpin mereka. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah saat melihat serigala-serigala itu mati seperti lalat, dia tetap acuh tak acuh. Serigala-serigala ini hanyalah binatang buas biasa, jika mereka mati, biarlah, tidak ada sakit hati karenanya. Sebaliknya, menggunakan mereka sebagai umpan meriam untuk menguras esensi purba para Master Gu ini akan menjadi kesepakatan yang sangat menguntungkan. Kelemahan para Master Gu suku Yan ini adalah jumlah mereka yang sedikit. Meskipun mereka ahli, mereka kekurangan bawahan untuk berbagi tekanan di medan perang. Pertempuran sudah dalam kendali Fang Yuan dan bergerak ke arah yang ditujunya, mereka sama sekali tidak punya waktu untuk menenangkan diri dan memulihkan esensi purba mereka. Mengerikan, ternyata ada keterampilan memanipulasi serigala yang menakutkan di dunia ini. Tetua suku Yan berkata dengan wajah pucat, mungkinkah kita akan mati seperti ini? Aura kematian sudah menerkam mereka. Chang Sanyin, dengan membunuh kami, apakah kau tidak takut Tuan Muda Liu Wenwu akan membalas dendam? Seorang tetua berharap untuk menekan Fang Yuan. Serang, jangan berhenti. Teriak Yan Tianji, suaranya sudah serak dan esensi purbanya kurang dari setengah dari jumlah totalnya. Bab 473, Pahlawan Jalan Kebenaran. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Sudah waktunya. Fang Yuan berkehendak, saat Raja Binatang Buas Serigala Malam membawa lebih dari selusin Raja Binatang Buas Serigala Malam dan memasuki pertempuran, menghalangi para Master Gu suku Yan. Di bawah serangan kelompok serigala, suku Yan menderita kematian pertama mereka. Serigala melolong Gu. Fang Yuan melolong ke langit, menangis seperti serigala saat suaranya menyebar jauh dan luas, meningkatkan kekuatan pertempuran kelompok serigala. Asap serigala Gu. Segera setelah itu, dia mengeluarkan asap tebal yang menyelimuti medan perang, menyembuhkan luka-luka serigala. Suku Yan terkejut. Wajah setan air Hao Ji Liu menjadi pucat dan putih. Sebelumnya, Fang Yuan hanya mengusir serigala-serigalanya, sekarang setelah dia bergabung, dia mengubah keuntungan menjadi kemenangan. Puluhan tatapan penuh kebencian, ketakutan, kemarahan, dan dingin melesat ke arah Fang Yuan. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan tersenyum tipis saat dia bergerak mundur dengan serigala bungkuk, menjauh dari gerombolan suku Yan. Untuk mencegah taktik, memenggal kepala pemimpin, Fang Yuan memiliki banyak serigala di sekitarnya. Ia bahkan memiliki seekor serigala bermata putih, meskipun belum dewasa, ia masih melampaui 100 raja serigala biasa dalam hal kekuatan pertempuran. Melihat gerakan Fang Yuan, para Master Gu yang terperangkap merasakan hati mereka tenggelam saat semangat mereka meredup, mereka merasa ditangkap oleh iblis, dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Waktu terus berlalu, para Master Gu suku Yan tampaknya telah jatuh ke rawa saat mereka tenggelam lebih dalam saat mereka berjuang. Fang Yuan telah menggunakan serigala umpan meriam sebelumnya untuk mengeluarkan esensi purba mereka, efeknya mulai terlihat. Tetua suku Yan tewas dalam pertempuran satu persatu, saat suasana sedih dan marah menguasai medan perang. Chang Sanyin, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Seorang tetua berteriak, mengutuk sebelum kematiannya. Tetapi kutukan ini hanya membuat Fang Yuan mencibir dingin di dalam hatinya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu, jiwamu akan menjadi pupuk bagi Gunung Danghun. Raja Serigala, lawan aku sendirian jika kamu berani. Tetua Aula Pertempuran suku Yan berteriak.
Kemarilah, kau pengecut, kau pengecut. Dia mencoba memprovokasi Fang Yuan, menggunakan tetes terakhir esensi purbanya untuk menyerang Fang Yuan untuk terakhir kalinya. Fang Yuan menatapnya tanpa ekspresi, sesuai keinginannya. Para serigala menyerbu seperti gelombang dan mencabik-cabik tetua aula pertempuran itu bahkan sebelum dia mendekat. Saat para serigala bubar, mayatnya yang hancur tetap berada di tanah. Tulang-tulangnya terlihat saat darah mengalir keluar, matanya yang marah menatap lebar ke udara. Tetua aula pertempuran, gerutu Yan Tianji, tubuhnya gemetar. Dengan pengorbanan setiap tetua, rasa sakit yang hebat menyerang hatinya setiap kali, dia menjadi mati rasa karena penderitaan. Chang Sanyin, kamu akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Meskipun menjadi pahlawan yang saleh, kamu benar-benar menyerang rekan-rekanmu. Kamu tidak akan memiliki akhir yang baik, Tuan Muda Liu Wenwu akan membalas dendam untuk kita. Wajah Yan Tianji penuh dengan kebencian, ekspresinya berubah menjadi pemandangan yang buruk. Jika memungkinkan, dia ingin sekali memakan daging Fang Yuan dan meminum darahnya. Kutukan seorang pecundang sama seperti rengekan anjing sebelum mati. Mempercayakan harapanmu untuk membalas dendam kepada orang lain, itulah mentalitas orang lemah. Fang Yuan mengevaluasi dengan dingin sebelum melambaikan tangannya, saat Raja Binatang Buas Serigala Malam meledak seperti kilat gelap, mengirim Yan Tianji terbang. Esensi purba Yan Tianji dikeluarkan, setelah pukulan ini, hampir semua tulangnya patah. Dia seperti layang-layang yang talinya putus, terbang jauh dan menggambar busur darah merah di udara. Ketika dia mendarat, seluruh tubuhnya hancur karena dia tidak lagi bernapas. Tuan, Ge Guang memimpin sekelompok tetua saat dia bergegas. Raja Serigala Perkasa, setelah pertempuran ini, semua petinggi suku Yan dimusnahkan, hanya ada satu tetua peringkat 3 yang tersisa di kamp suku Yan. Surat Gu yang dikirim Yan Tianji dihalangi oleh kami, suku Yan tidak tahu apa yang baru saja terjadi sekarang. Ini saat yang tepat untuk menyerang mereka. Tetua aula pertempuran suku Ge berteriak. Sayang sekali iblis air Hao Ji Liu melarikan diri, Tuan Raja Serigala, apakah menurutmu kita harus mengejar iblis air atau menghancurkan kamp suku Yan? Ge Guang bertanya. Fang Yuan tersenyum acuh tak acuh, tentu saja kita menyerang kamp suku Yan. Seekor keranggu memutar tubuhnya saat menyelam di danau bulan sabit dengan cepat. Swoosh! Kerang itu keluar dari permukaan air saat cangkangnya terbuka, menembak keluar 2 orang yang ada di dalamnya. Mereka adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah iblis air Hao Ji Liu, dan perempuan adalah nona besar suku Yan, Yan Cuier. Huf, Hao Ji Liu bernapas dengan kasar saat dia melihat ke belakang dengan rasa takut yang masih ada. Dia hanya merasa rileks setelah melihat tidak ada seorang pun yang mengejarnya. Ini adalah pulau terapung di Danau Bulan Sabit. Ketika Hao Ji Liu sedang mengintai daerah tersebut, dia memilih ini sebagai rute ketiga untuk melarikan diri. Raja Serigala Chang Sanyin, Hao Ji Liu menggumamkan nama ini di dalam hatinya. Kebencian, kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan melintas di matanya saat dia menunjukkan ekspresi yang rumit. Sampai sekarang, dia belum pernah menghadapi kerugian sebesar itu. Dengan kultivasi tingkat atas peringkat 4, dia bisa menjelajahi dataran utara dengan bebas. Tetapi hari ini, dia bertemu Fang Yuan dan merasakan kelemahan, ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kesepian. Inikah kekuatan seorang Master Gu jalur perbudakan? Ini bahkan bukan kondisi puncaknya. Saat itu, Chang Sanyin dapat membunuh Hatu Gu yang berada di alam yang lebih tinggi darinya, dan membasmi seluruh kelompok bandit, seberapa hebat kekuatannya saat itu. Hao Ji Liu memikirkan hal ini sambil merasa kesulitan bernapas. Keterampilan manipulasi serigala Fang Yuan membuatnya teringat pada Jiang Baoya, Yang Poying, dan Ma Zun. Sepertinya di antara para master perbudakan kelas 1 di dataran utara, mereka tidak akan lagi hanya 3 orang, tetapi akan menjadi kontes antara 4 orang. Untungnya, dia tidak membawa banyak serigala air bersamanya, kalau tidak aku akan menjadi daging mati hari ini. Memikirkan adegan berbahaya ketika dia melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya, Hao Ji Liu merasa sangat takut. Tetapi mengapa aku merasa bahwa Chang Sanyin sengaja memberiku jalan keluar? Hao Ji Liu adalah orang yang waspada, ketika dia mengingat adegan itu, dia merasa curiga. Sayang sekali para petinggi suku Yan semuanya dibunuh oleh Chang Sanyin, aku tidak bisa lagi memeras mereka. Tapi lupakan saja, aku sudah mendapatkan Gu pertempuran terpencil.
perjalanan ini berhasil. Sekarang, aku harus mengikuti rencana awalku dan mengantar nona suku Yan ini ke Tuan Muda Hei Loulan sebagai hadiah. Berpikir demikian, mata Hao Jiliu bersinar dengan cemerlang. Badai salju 10 tahun di dataran utara, itu adalah tantangan besar bahkan bagi para Master Gu Iblis yang bepergian sendirian. Namun dengan kurangnya sumber daya, Hao Jiliu ingin menggunakan majelis pahlawan untuk bergabung dengan pasukan tertentu. Jika dia cukup beruntung untuk memasuki istana kekaisaran, Hao Jiliu tidak hanya akan selamat, kultivasinya bahkan akan melangkah lebih jauh. Ada beberapa kandidat favorit dalam kontes ini untuk menjadi penguasa istana kekaisaran. Hao Jiliu memikirkannya dan memutuskan untuk bertaruh pada orang yang paling populer, Tuan Muda Hei Loulan. Sifat cabul Hei Loulan diketahui semua orang. Jika Hao Jiliu memberikan Yan Cui'er kepadanya, dia akan diberi hadiah besar. Yan Cui'er tidak hanya cantik bagai bunga, dia juga punya identitas khusus, tunangan Tuan Muda Liu Wenwu. Dan Liu Wenwu adalah salah satu pesaing terberat Hei Loulan dalam kontes memperebutkan istana kekaisaran ini. Menjadikan tunangan musuh bebuyutanmu bagian dari haremu, ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi Hei Loulan. Jika suku Yan masih ada, hadiah ini akan sangat penting. Sayangnya, setelah Raja Serigala membunuh petinggi suku Yan, dia pasti akan berurusan dengan suku Yan. Memikirkan hal ini, Hao Jiliu menatap Yan Cui'er yang linglung dengan tatapan mengejek, sambil bersiul. Dia mengolok-oloknya, gadis cantik, kau harus berterima kasih padaku. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau akan mati di tangan Chang Sanyin. Alis tebal Yan Cui'er bergerak saat dia tampaknya terbangun dari mimpi buruk. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Chang Sanyin membunuh ayahmu dan semua tetua bersamanya. Dia pasti akan mengambil alih suku Yan, kelompok serigala pasti sudah dalam perjalanan ke kamp suku Yan. Hehehe, kamu masih muda, tapi sekarang, kamu akan segera sendirian. Tidak mungkin. Yan Cui'er menggelengkan kepalanya, ekspresinya pucat. Dia mencoba yang terbaik untuk menyangkalnya, tetapi logikanya mengatakan kepadanya bahwa dugaan Hao Jiliu akurat. Chang Sanyin adalah pahlawan yang sangat saleh, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Dia menolak untuk menghadapi kenyataan yang begitu kejam, air matanya jatuh seperti mutiara saat mengalir di pipinya, ke tanah. Tangisan seorang wanita cantik, tangisan seorang wanita, itu adalah pemandangan yang menyakitkan. Pahlawan yang saleh. Hao Jiliu mencibir, terkadang, pahlawan yang saleh lebih menakutkan daripada kita para kultivator jalur iblis. Aku hanya menculikmu dan memeras sukumu, tetapi ketika Chang Sanyin menyerang, dia akan menghancurkan dan melahap sukumu. Yang terburuk adalah, dia punya alasan yang tepat untuk melakukannya, mengklaim bahwa dia membalas dendam, dia adalah pemenang utama. Begitu suku Yan musnah, siapa yang bisa menegurnya? Ini adalah kebenaran dari dunia yang menyebalkan ini. Yan Cui'er terkejut saat mendengarnya, tiba-tiba dia berlutut di tanah sambil memegang celana Hao Jiliu, memohon, tolong selamatkan suku Yanku. Huruf Gu ayahku semuanya diblokir, suku Yan sekarang tidak memiliki pemimpin, dan tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka tidak tahu bahaya yang menunggu mereka. Dunia ini menakjubkan dan kejam, Yan Cui'er tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan berlutut di tanah dan memohon kepada musuh yang paling dibencinya. Ayahku sudah meninggal, aku adalah pemimpin suku Yan berikutnya. Hao Jiliu, bantu aku, kirimkan surat untukku dan beritahu mereka. Selama suku Yan masih ada, aku adalah pemimpin suku Yan, aku dapat memutuskan ini dan menjadikanmu sebagai tetua eksternal suku Yan, semua sumber daya kami akan menjadi milikmu untuk digunakan. Yan Cui'er menyampaikan sisi kesepakatannya. Kata-kata itu membuat jantung iblis air Hao Jiliu berdebar kencang, tetua eksternal. Sumber daya suku Yan, itu saran yang bagus. Namun ketika sosok Fang Yuan muncul di benak Hao Jiliu, dia bergidik. Kau berani menggodaku. Ekspresinya berubah saat dia menamparkan Yan Cui'er dengan keras. Yan Cui'er mencengkeram wajahnya saat air matanya jatuh, benar-benar terpana oleh ini saat dia menatap Hao Jiliu dengan tatapan kosong. Jangan khawatir, aku sudah menemukan pasangan yang baik untukmu. Hehehe, Hao Jiliu tertawa saat dia meraih Yan Cui'er, melemparkannya ke dalam keranggu. Cangkang kerang besar itu menutup, saat Hao Jiliu melangkah di permukaan air, menatap pantai sekali lagi. Di posisi perkemahan suku Yan,
terjadi kebakaran besar saat asap mengepul ke udara. Suku Yan sudah tamat. Hao Jiliu merasa bangga namun hatinya juga merinding. Dunia ini bekerja berdasarkan prinsip survival of the fittest, yang terkuat yang mampu bertahan hidup, ada satu gunung yang lebih tinggi dari gunung lainnya, dan satu orang yang lebih kuat dari orang lainnya. Suku Yan merupakan kekuatan yang sangat besar baginya, tetapi bagi Chang Sanyin, itu hanyalah daging yang gemuk dan berair. Dalam persaingan memperebutkan istana kekaisaran berikutnya, dataran utara pasti akan terguncang karena para pahlawan dan penakluk akan bangkit. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa mereka. Hao Jiliu mendesah dan berseru saat dia melakukan perjalanan ke barat dengan kerang besar bab 474 menyerah. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di tengah kobaran api peperangan yang menyebar kemana-mana, kawanan serigala itu menyerbu maju dengan penuh amarah. Serangan terhadap perkemahan suku Yan telah berlangsung selama 4 jam. Para Master Gu suku Yan adalah ahli dalam pertahanan, tetapi karena penyergapan yang berhasil dan tidak adanya pemimpin, perkemahan suku Yan kini telah hancur tak dapat dikenali lagi. Ada tembok-tembok yang hancur di mana-mana beserta mayat manusia dan serigala. Saudara-saudara, bertahanlah, kita harus bertahan. Di tengah perkemahan, pasukan suku Yan yang tersisa dengan keras kepala melawan. Namun, kawanan serigala itu menyerbu maju tanpa henti, dan seluruh garis pertahanan sudah diambang kehancuran. Bunuh para penyerbu ini. Suku Ge yang tercela, aku mengutuk seluruh klanmu untuk binasa. Selain kutukan-kutukan ini, ada juga tangisan orang-orang tua dan lemah, para wanita dan anak-anak. Melihat keluarga dan teman-teman mereka di belakang mereka, para anggota suku Yan yang sudah kelelahan mengerahkan segenap kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Dalam hati mereka, sebuah pikiran membuat mereka terus maju, memberi tahu mereka untuk mempertahankan pertahanan mereka, bahwa mereka harus bertahan. Di belakang mereka ada istri, anak-anak, dan orang tua mereka. Jika mereka tidak bisa melawan, maka semua kerabat mereka akan berakhir di mulut serigala. Tiba-tiba, Raja Serigala Seribu menerobos garis pertempuran dan menyerbu ke kedalaman formasi. Tidak, hati-hati, pergi. Para Master Gu di garis depan meraung dengan amarah di mata mereka, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan siapapun. Mereka hanya bisa menatap ketika Raja Serigala Seribu membuka mulutnya yang berdarah dan mulai membantai wanita dan anak-anak yang tua dan lemah. Bajingan, kau mencari kematian. Pada saat ini, seorang Master Gu yang terluka parah yang tergeletak di tanah dengan hanya satu tangan dan satu kaki yang tersisa, melompat dengan kekuatan yang entah dari mana asalnya dan melemparkan dirinya ke mulut serigala. Raja Serigala Seribu menggigit pinggangnya dan hampir memotongnya menjadi dua. Master Gu berbusa dari mulutnya, dan tersenyum putus asa namun puas. Dia mencengkeram kepala serigala itu dengan kuat dan meraung, binatang buas, matilah bersamaku. Setelah itu, dia menghancurkan dirinya sendiri, darah berceceran di mana-mana dan Raja Seribu binatang buas juga mati bersamanya. Semua orang dari suku Ge yang mengepung melihat pemandangan ini, seseorang mendesah, putra-putra suku Yan sangat berani. Fang Yuan mengangguk pelan, meskipun suku Yan tidak menunjukkan inisiatif, mereka ahli dalam pertahanan dan sangat bersatu. Dalam invasi ini, jumlah serigala yang mati benar-benar di luar perkiraan awalnya. Namun, Fang Yuan tidak merasakan sakit apapun dan mendengus, apa gunanya bahkan jika mereka lebih berani. Mereka yang kala biasanya tidak memiliki harapan untuk penangguhan hukuman, inilah kekejaman perjuangan untuk istana kekaisaran. Baiklah, ini sudah cukup, pergilah minta mereka untuk menyerah. Kata-kata ini menyebabkan para Master Gu suku Ge merasa merinding, jika mereka dikalahkan, suku mereka akan berada pada kondisi yang sama dengan suku Yan sebelum mereka. Namun, ketika tatapan mereka tertuju pada Fang Yuan, hati mereka menjadi tenang. Dengan Raja Serigala di samping kita, suku Ge kita memiliki pohon besar untuk bersandar. Kita masih perlu bergantung pada Raja Serigala untuk memimpin kita. Medan perang yang intens dan sengit itu perlahan-lahan menjadi tenang. Kelompok serigala menghentikan serangan mereka dan perlahan mundur, membuka jalan. Seorang tetua suku Ge bergerak melalui jalan setapak dan muncul di hadapan suku Yan. Suku Yan, menyerahlah. Tetua suku Ge berteriak keras. Elit dataran utara adalah mereka yang dapat beradaptasi dengan keadaan. Omong kosong, aku tidak akan pernah menyerah kepada kalian para penyerang diam-diam yang tidak tahu malu. Ayo, penggal saja kepalaku.
Keturunan suku Yan lebih baik mati daripada menyerah. Beberapa Master Gu meraung marah, tetapi ada juga yang tatapannya mengendur dan menunjukkan keraguan. Tetua suku Ge mencibir, jika kalian tidak menyerah, kami tidak akan kehilangan apapun dengan membunuh kalian semua. Tetapi, bukankah seharusnya kalian mempertimbangkan istri dan anak-anak kalian di belakang kalian? Mereka akan mati dengan kejam hanya karena perlawanan keras kepala kalian. Kalian akan menjadi orang-orang yang menyakiti mereka. Kata-kata ini menyebabkan pasukan sisa suku Yan menjadi tenang. Angin dingin bertiup di wajah semua orang. Para Master Gu suku Yan yang telah meraung marah sekarang memiliki ekspresi lesu. Mereka melihat ke belakang dan ekspresi mereka berubah lembut. Hanya tetua suku Yan yang merasakan kebencian yang luar biasa terhadap taktik psikologis suku Ge ketika dia merasakan semangat juang semua orang runtuh. Namun, ketidakpuasan ini, ketika mencapai mulutnya, berubah menjadi desahan. Di bawah tatapan semua orang, dia melangkah maju dan berkata dengan tegas, "Suku Yan kami menyerah." "Tuan, Tuan Tetua," teriak para Gu Master suku Yan satu persatu, beberapa tidak dapat mempercayainya, beberapa menangis karena kesedihan dan beberapa merasa lega. Pada saat yang sama, para Gu Master suku Ge juga bersukacita. Kemenangan, kemenangan, situasinya sudah ditetapkan. Kita telah mencaplok suku Yan. Mereka berdua berada di tempat yang sama, tetapi situasi mereka berbeda seperti awan dari lumpur. Kumpulkan pasukan dan bersihkan medan perang. Ge Guang juga memiliki kegembiraan yang hampir tidak dapat ditahannya di wajahnya. Mempertimbangkan kekuatan mereka, suku Ge berada di bawah suku Yan, tetapi mereka mampu menelan kekuatan sebesar ini dalam satu gerakan. Selama kita mencerna rampasan perang ini, kekuatan suku Ge kita akan meningkat 3 kali lipat, bahkan melampaui kekuatan yang kita miliki di lembah Hongyan. Ini semua berkat Tuan Chang Sanyin. Ge Guang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Fang Yuan ketika dia memikirkan hal ini. Sejujurnya, Ge Guang ragu-ragu ketika dia menerima surat Fang Yuan. Namun keraguan ini hanya sesaat sebelum berubah menjadi tekad. Fakta telah membuktikan pilihannya adalah yang benar. Jika aku menolak Raja Serigala saat itu, aku khawatir suku Ge kita akan memiliki akhir yang sama dengan suku Yan. Penghormatan Ge Guang terhadap Fang Yuan semakin dalam. Fang Yuan mengamati seluruh perkemahan suku Yan dari atas serigala bungkuk itu. Ada puing-puing yang pecah di mana-mana, api masih berkobar, mayat-mayat berserakan di tempat itu dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Semua anggota suku Yan yang bersembunyi digeledah dan ditangkap. Para Master Gu suku Yan diikat dengan borgol dan belenggu kaki. Cacing Gu mereka disita dan esensi purba mereka dikunci saat mereka ditawan dan diawasi dengan ketat. Ekspresi Fang Yuan tenang, dia telah melihat situasi seperti itu berkali-kali. Dalam pertempuran besar 5 wilayah di kehidupan sebelumnya, situasinya jauh lebih pahit dan mengerikan daripada ini. Suku Yan dimusnahkan, selanjutnya adalah Majelis Pahlawan. Sebelum ini, aku harus kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Aku juga harus pergi ke tanah terberkati Langya sekali, jika keberuntunganku bagus. 3 hari kemudian, itu adalah malam di mana banyak bintang memenuhi langit. Fang Yuan memimpin kelompok serigala dan tiba di daerah terpencil. Dia pertama-tama menggunakan gucangkir perspektif bergerak untuk berkomunikasi dengan Little Hu Immortal, kemudian menggunakan Gustar Gate untuk kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Kali ini, ribuan serigala masuk bersamanya. Serigala-serigala ini terluka atau tua dengan kekuatan tempur yang lemah. Satu-satunya pilihan Master Gu jalur perbudakan biasa, dalam kasus ini, adalah mengorbankan mereka sebagai umpan meriam dalam pertempuran untuk menghentikan mereka mengonsumsi lebih banyak ransum. Namun, Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati dan karenanya memiliki pilihan yang lebih baik, yaitu membiarkan mereka. Serigala liar ini dapat bereproduksi di tanah yang diberkati dan beberapa bulan kemudian, mereka seharusnya dapat melahirkan anak serigala. Fang Yuan memindahkan kelompok serigala ini ke bagian barat tanah yang diberkati. Di dunia ini, kemampuan binatang buas untuk bereproduksi sangat kuat, menambahkan aliran waktu tanah yang diberkati Hu Immortal 6 kali lebih cepat daripada dataran utara. Pasukan Fang Yuan mulai sekarang akan terisi kembali dengan sendirinya. Dengan ini, bagian barat tanah suci Hu Immortal menjadi lahan pertanian kelompok serigala, bagian utara hampir sepenuhnya terputus oleh Fang Yuan, bagian timur ditutupi awan gelap bersama dengan puluhan danau yang memenuhi udara dengan uap air, dan bagian selatan adalah tanah air para tukang batu.
Di tengahnya terdapat Gunung Danghun yang perlahan-lahan mati setelah dihantam oleh lumpur buburgu. Tuan, Tuan, saya telah menempatkan cacing cahaya bintang sesuai dengan instruksi Anda. Mari lihat, Hu Immortal kecil sangat senang melihat Fang Yuan lagi, dan menyeret Fang Yuan ke bagian timur Tanah Suci. Tuan, lihat ke atas. Hu Immortal kecil berkata dengan suara lembut. Fang Yuan menatap ke langit, dan melihat hamparan awan berwarna biru muda yang luas. Benang-benang cahaya bintang bersinar turun seperti kain kasa yang indah dan bergoyang lembut tertiup angin. Pemandangan itu sangat indah seolah-olah diukir dari sebuah lukisan. Fang Yuan melihat dengan saksama dan menemukan awan-awan ini awalnya tidak berwarna biru, melainkan sejumlah besar rumput pecahan bintang ditanam di atasnya. Rumput pecahan bintang berwarna biru tua, dan kunang-kunang cahaya bintang berkibar di antara rumput, bersinar dengan bintik-bintik cahaya. Selain itu, di antara kunang-kunang cahaya bintang ada kunang-kunang cahaya bintang yang mekar dengan cahaya bintang yang sebenarnya. Tidak buruk, Fang Yuan menilai. Little Hu Immortal segera menyipitkan matanya dengan gembira, mengusap kepala kecilnya ke tangan Fang Yuan dan berkata dengan suaranya yang lembut, "Tuan, tepuk aku." Fang Yuan tersenyum ringan dan mengusap kepala Little Hu Immortal. Ekor panjang bersalju Little Hu Immortal segera melengkung. Dua telinga berbulu di kepalanya juga turun dengan lembut dan wajahnya memerah karena bahagia. Fang Yuan telah membeli banyak rumput pecahan bintang dari surga kuning harta karun. Namun, rumput itu sangat aneh dan tidak dapat ditanam di tanah fana manapun, hanya di awan. Ketika mereka bertransaksi, Peri Yao Guang menyarankan Fang Yuan untuk membeli tanah awan untuk menanam rumput pecahan bintang. Tetapi Fang Yuan tidak menerima sarannya karena ada skala awan gelap yang sangat besar di tanah yang diberkati Hu Immortal. Awan gelap ini terbentuk dari tabrakan air dan api, saat Fang Yuan membasmi efek bencana duniawi. Awan gelap tidak menghilang dan menutupi bagian timur tanah terberkati Hu Immortal, dan merupakan masalah yang tidak besar maupun kecil. Awan gelap telah menghalangi cahaya untuk waktu yang lama dan memengaruhi seluruh ekologi bagian timur. Namun, sekarang, Fang Yuan menggunakannya untuk menanam rumput pecahan bintang dan mengubah bencana ini menjadi keberuntungan. Tidak hanya memanfaatkan sampah, tetapi juga menghemat banyak biaya bagi Fang Yuan untuk membeli tanah awan dalam jumlah besar. Saat ini, hamparan rumput pecahan bintang yang luas sudah tumbuh di awan gelap. Cacing kunang-kunang cahaya bintang hidup di antara mereka, memenuhi seluruh daratan timur dengan cahaya bintang yang indah. Selama aku benar-benar membudidayakan rumput pecahan bintang ini, akan ada jaminan dalam reproduksi cacing kunang-kunang cahaya bintang. Di masa depan, akan ada lebih banyak kunang-kunang cahaya bintang untuk digunakan. Jika budidaya meningkat ke tingkat optimal dan ada kelebihan kunang-kunang cahaya bintang, aku dapat menaruhnya di surga harta karun kuning untuk dijual. Dalam pertempuran 5 wilayah besar, cacing kunang-kunang cahaya bintang akan menjadi salah satu cacing gu dengan permintaan paling tinggi. Fang Yuan sedikit menantikan masa depan yang indah, sebelum kembali ke Gunung Danghun bersama Little Hu Immortal. Berdiri di puncak gunung, dia meraih gu kodok penguburan jiwa. Ketika dia mengepung para petinggi suku Yan dan selama seluruh proses penyerangan kekam suku Yan, dia telah menggunakan kodok penguburan jiwa untuk mengumpulkan jiwa-jiwa di medan perang. Dia melepaskan semua jiwa dari kodok penguburan jiwa. Jiwa-jiwa yang menyedihkan ini baru saja keluar ketika mereka diguncang oleh kekuatan mistis Gunung Danghun, dan berubah menjadi nutrisi paling murni, yang menyehatkan seluruh Gunung Danghun. Besok, Gunung Danghun akan kembali dipenuhi dengan gu yang penuh keberanian. Fang Yuan menganggukkan kepalanya dengan puas. Mengumpulkan sejumlah besar jiwa adalah salah satu alasan mengapa dia membunuh suku Yan. Malam ini, saatnya bagiku untuk menerobos ke peringkat 5. Kultivasi Fang Yuan tidak menerima tekanan apapun ketika dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia berada di tahap puncak peringkat 4 sejati. Dia telah bertahan di tahap puncak peringkat 4 untuk waktu yang lama. Dan dengan bakat kelas A-nya saat ini, sudah waktunya untuk menantang batas-batas alam peringkat 5. Bab 475, Kultivasi yang Melambung Tinggi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gemuruh, laut purba 90% di celah itu melonjak dengan gelombang tinggi, dan esensi purba emas sejati bersinar terang di dinding celah itu. Dinding celah itu juga luar biasa, berkilau dan bening seperti kristal, mengandung kekuatan hidup di dalamnya. Ini adalah membran kristal dari alam tingkat puncak peringkat 4. Gelombang terus melonjak, mencapai langit.
Kemudian, mereka menabrak membran kristal gelombang demi gelombang. Pada awalnya, membran kristal itu seperti karang laut, tidak bisa digerakkan. Namun, lambat laun ia tidak mampu menahan gelombang yang ganas dan retakan mulai muncul. Seiring berjalannya waktu, retakan yang lebih besar muncul. Laut purba perlahan berkurang, sementara membran kristal penuh dengan retakan dan tampak sangat rapuh. Namun, masih ada sedikit jarak yang tersisa dari terobosan. Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur dengan kedua matanya tertutup, dan hampir semua perhatiannya tertuju pada celah itu. Ia memiliki 90% bakat yang diklasifikasikan sebagai nilai A, dan juga memiliki akumulasi yang sangat dalam. Dia bisa menerobos ke alam peringkat 5 hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat ini, hanya tersisa sekitar 20% dari lautan purba, gelombang laut juga telah melemah dan mulai tenang. Namun tiba-tiba, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatannya, sebuah gelombang besar meletus dari lautan purba emas sejati. Gelombang ini ganas dan megah, melampaui semua gelombang sebelumnya, seperti tsunami, membubung tinggi dan kemudian menghantam dengan ganas ke arah dinding lubang. Ledakan, sebuah suara lembut bergema, dan dinding lubang akhirnya tidak mampu menahan tekanan. Mereka hancur berkeping-keping oleh gelombang besar. Ini, pecahan-pecahan dinding lubang kristal yang hancur seperti gunung es yang pecah, dan saat jatuh ke laut, mereka berubah menjadi esensi murni sebelum perlahan mencair. Setelah beberapa saat, pecahan-pecahan di dinding kristal semuanya jatuh, meninggalkan selaput cahaya yang menutupi semuanya. Selaput cahaya itu menyilaukan dengan aura yang sangat kuat, jauh melampaui dinding kristal tahap puncak peringkat 4, ini adalah penampakan tahap awal peringkat 5 sejati. Setelah itu, jejak esensi purba ungu muda muncul di kedalaman laut. Master Gu tingkat 1 memiliki esensi purba tembaga hijau, tingkat 2 memiliki esensi purba besi merah, tingkat 3 memiliki esensi purba perak putih, tingkat 4 memiliki esensi purba emas kuning, dan tingkat 5 adalah esensi purba kristal ungu. Meskipun itu hanya seutas benang ungu muda, itu adalah perbedaan kualitatif. Mulai sekarang, esensi purba Fang Yuan akan menjadi esensi purba ungu muda. Sejak kelahiran kembaliku, aku telah mengembara kemana-mana, terombang-ambing dengan menyedihkan. Namun sekarang akhirnya aku menjadi Master Gu peringkat 5. Di dalam istana Dang Hun, Fang Yuan perlahan membuka matanya dan mendesah kegirangan. Master Gu peringkat 5 adalah penguasa di dunia fana ini, tahap puncak yang sebenarnya. Mereka yang dapat berkultivasi ke tahap ini bahkan tidak satu dari 10.000. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah menjadi liar dengan kegembiraan. Namun, Fang Yuan telah mengalami ini dalam kehidupan sebelumnya. Saat ini, alih-alih kegembiraan, yang dirasakannya adalah kegembiraan terhadap prospek masa depannya. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, mampu memasuki peringkat 5 di usia yang begitu muda benar-benar sebuah kesuksesan. Fang Yuan baru berusia 30 tahun saat ini, berkultivasi ke peringkat 5 pada usia ini adalah kinerja yang hanya akan terlihat pada para jenius teratas dari 5 wilayah besar. Tetapi peringkat 5 bukanlah titik akhirku, itu hanya titik awal. Selanjutnya, aku harus sekali lagi maju ke Gu Immortal. Para Master Gu yang jenius itu akan merasa ragu-ragu ketika mereka berbicara tentang maju ke ranah Gu Immortal. Namun, Fang Yuan memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, sehingga ia memiliki banyak keyakinan dalam maju ke ranah Gu Immortal. Setelah menjadi Gu Immortal, krisis mematikan dari Spring Autumn Cicada dapat sepenuhnya teratasi. Fang Yuan menatap Spring Autumn Cicada. Sejak kelahiran kembali ini, Spring Autumn Cicada telah jatuh ke dalam hibernasi yang dalam, terus-menerus menyerap air dari sungai waktu dan memulihkan diri. Saat ini, ia sebagian besar telah pulih dan tekanan samar memenuhi celah Fang Yuan. Untuk waktu yang lama, Spring Autumn Cicada seperti guilotin yang melayang di atas leher Fang Yuan. Seiring berjalannya waktu, guilotin yang sangat besar ini akan bergerak mendekati lehernya. Spring Autumn Cicada memberi Fang Yuan ancaman kematian yang sangat besar, memaksanya untuk mengambil risiko bahaya dan melakukan segala yang ia bisa untuk memajukan kultivasinya. Hanya dengan mencapai ranah Gu Immortal peringkat 6, celah Fang Yuan dapat menyimpan Spring Autumn Cicada. Pada saat itu, Fang Yuan akan memiliki lebih banyak kebebasan dan waktu luang, dan tidak akan begitu terkekang seperti sekarang. Esensi purba ungu muda terus muncul di celah itu, mengendap di bawah esensi purba emas yang tersisa. Fang Yuan mengumpulkan konsentrasinya dan perlahan berdiri,
berjalan keluar dari ruangan rahasia ini dan masuk ke ruangan lain. Ada beberapa tong besar di ruangan ini. Ada cairan hijau di tong-tong itu dan sebuah gurelik kristal ungu mengapung di setiap cairan. Ada 6 gurelik kristal ungu. Sebagian besar dari mereka telah dibeli oleh Fang Yuan atau Little Hu Immortal. Dari surga kuning harta karun. Gurelik kristal ungu dapat meningkatkan kultivasi Master Gu peringkat 5. Fang Yuan telah membayar harga yang cukup mahal untuk itu. Fang Yuan hanya membutuhkan 3 gurelik kristal ungu untuk meningkatkan kultivasinya ke tahap puncak. Namun saat ini, dia melihat tong-tong berisi berbagai cairan. Satu tong berisi cairan hijau keruh, yang lain berisi campuran hijau dan kuning, dan gurelik kristal ungu di 2 tong memiliki rambut hitam ungu kecil yang tumbuh darinya. 2 tong yang tersisa berisi cairan hijau bening tanpa perubahan apapun. Fang Yuan mendengus, sebagian besar dari 6 gurelik kristal ungu ini telah dirusak. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, Fang Yuan dapat menduga ada yang salah dengan gurelik ini. Di antara gurelik kristal ungu di 6 tong berisi cairan hijau ini, hanya 2 yang dapat digunakan. Fang Yuan segera mengeluarkan 2 gurelik kristal ungu dari cairan hijau bening dan menggunakannya. Dengan menggunakan 2 gurelik, kultivasi Fang Yuan segera naik ke alam tingkat atas peringkat 5. Fang Yuan kembali mengeluarkan 2 gurelik kristal ungu yang tubuhnya dipenuhi rambut-rambut halus, dan menggunakannya berulang kali. Kekuatan kedua gurelik itu digabungkan dan mampu menaikkan kultivasinya ke tahap puncak peringkat 5. Dalam waktu singkat, Fang Yuan naik dari tahap awal peringkat 5 ke tahap puncak peringkat 5, menyelesaikan lompatan yang sangat besar. Selain itu, gurelik tidak memiliki efek samping dan tidak akan melemahkan fondasinya. Kultivasi Master Gu sangat terfokus pada sumber daya. Selama ada cukup sumber daya, kultivasi dapat berkembang pesat. Secara teori, selama seseorang memiliki gurelik yang cukup, kultivasi Master Gu dapat meningkat dengan kecepatan kilat. Namun pada kenyataannya, sangat sedikit Master Gu yang melakukan ini. Salah satu alasannya adalah gurelik hanya dapat menaikkan kultivasi Master Gu pada ranah kecil, setiap ranah besar mengharuskan Master Gu untuk menerobos sendiri. Sangat mudah untuk menaikkan kultivasi dengan gurelik yang cukup, tetapi ini malah akan menyebabkan Master Gu biasa bergantung pada mereka, dan menerobos ranah besar akan menjadi jauh lebih sulit. Kedua, ranah yang lebih tinggi tidak mewakili segalanya. Untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, seseorang tetap membutuhkan perencanaan, kebijaksanaan, kesempatan, pengalaman, dan pelatihan. Peningkatan kekuatan secara tiba-tiba tanpa pengetahuan untuk mengendalikannya bagaikan seorang bayi yang mengacungkan pedang lebar, mereka dapat melukai seseorang dan melukai diri mereka sendiri. Ketiga, gurelik sangat mahal, hanya sedikit Master Gu yang dapat menikmati kemajuan yang begitu boros. Bahkan jika keturunan Gu Immortal dapat menikmati perlakuan seperti itu, para tetua mereka tidak akan membiarkan mereka dimanjakan seperti itu. Akhirnya, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bakat. Tanpa bakat yang baik, gurelik tidak akan berguna meskipun jumlahnya lebih banyak. Fang Yuan dapat naik ke peringkat 5 dengan lancar karena pengalamannya dan juga bantuan besar dari bakat kelas A. Fang Yuan mungkin satu-satunya yang dapat menggunakan gurelik seperti ini berulang kali untuk meningkatkan kultivasinya secara tajam. Jika itu adalah Master Gu peringkat 5 lainnya, bahkan jika mereka adalah para jenius dari klan rumah Sang, mereka tetap harus mengikuti perintah yang ditentukan. Bagaimanapun, kultivasi Master Gu masih membutuhkan pelatihan cacing Gu yang lama. Kultivasi yang tinggi tidak dapat secara langsung menunjukkan kekuatan pertempuran, itu tidak lebih dari membuat dirinya terlihat seperti target yang gemuk. Pengalaman hidup sebelumnya adalah kekayaan besar Fang Yuan yang memungkinkannya untuk mengendalikan ledakan kekuatan ini. Dengan lancar, tanpa disadari, satu malam telah berlalu saat melesat melewati level kultivasi. Fang Yuan berjalan keluar dari istana Dang Hun dan menuju Gunung Dang Han. Seperti yang diharapkannya, banyak gu yang tumbuh di bebatuan gunung. Dia berjalan beberapa langkah dan berjongkok, sambil meremas satu, tetapi itu hanya tumpukan lumpur kuning. Bahkan sejak Gunung Dang Hun dihantam oleh lumpur bubur gu abadi, gunung itu perlahan mulai mati dan sebagian gu yang diciptakan di atasnya akan menjadi pasta kuning. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah seperti yang sudah dia duga, dia kembali mencubit 7 hingga 8 gu nyali. Tetapi dalam proses ini, dia hanya mendapatkan 2 gu nyali yang bagus. Dengan menggunakan kekuatan mereka, jiwa manusia serigalanya sedikit menguat sekali lagi.
Kekuatan lumpur bubur Gu abadi telah menyerbu dalam-dalam. Aku ingat bahwa 4 hingga 5 Gu nyali akan utuh dari 10. Sekarang, hanya 3 atau 4 yang bagus. Fang Yuan mendesah. Meskipun lumpur kuning ini semuanya adalah lumpur bubur dan dapat dijual di surga harta karun kuning, tetapi dibandingkan dengan Gu nyali, perbedaan nilainya berbeda seperti siang dan malam, dan merupakan kerugian yang sangat besar. Untungnya, semua Gu nyali ini milik Fang Yuan sendiri. Meskipun 6 atau 7 dari 10 Gu tidak berguna, dengan jumlah mereka yang sangat banyak, itu masih cukup bagi jiwa Fang Yuan untuk berkembang pesat. Sekarang, aku berada di tahap puncak peringkat 5, dan langkah selanjutnya adalah menyerang alam Gu Immortal. Namun, masalah ini cukup sulit dan aku butuh banyak persiapan dan mencobanya perlahan. Fang Yuan merencanakan dalam hati. Dengan bukaan tahap puncak peringkat 5, tekanan Spring Autumn Cicada telah teratasi dengan baik. Masalah yang mendesak adalah menyelamatkan Gunung Danghun. Meskipun Gunung Danghun sedang sekarat, menyelamatkannya akan sangat membantu kultivasi Fang Yuan di masa depan, bahkan setelah ia maju ke alam Gu Immortal. Setelah membersihkan semua Gu yang ada di gunung, Fang Yuan kembali memasuki istana Danghun dan bekerja sama dengan Little Hu Immortal untuk mengaktifkan Gu penghubung surga. Gelombang demi gelombang indera ilahi saling terkait di surga kuning harta karun. Tepat setelah mereka membuka Gu penghubung surga, indera ilahi yang besar mengalir deras ke Little Hu Immortal, menanyakan tentang harga lumpur bubur. Fang Yuan telah menjual lumpur bubur dalam jumlah besar dan ini menarik minat banyak Gu Immortal. Menggunakan lumpur bubur ini untuk resep Gu Immortal, seseorang dapat memurnikan lumpur bubur Gu Immortal. Meskipun Gu ini hanya dapat digunakan sekali, itu adalah Gu Immortal asli. Di lingkungan di mana Gu Immortal langka, Gu Immortal berebut lumpur bubur Fang Yuan dengan gila-gilaan. Adapun lumpur bubur ini, harga Fang Yuan adalah resep lumpur bubur Gu Immortal. Awalnya, Gu Immortal ini membawa resep sisa yang sangat rusak yang bahkan tidak memiliki cahaya harta karun 10 kaki. Tetapi setelah beberapa hari, resep yang dibawa Gu Immortal ini telah mencapai cahaya harta karun 30 hingga 40 kaki. Fang Yuan masih terus mengabaikan mereka, dia punya banyak bubur lumpur untuk dijual. Faktanya, tidak ada resep bubur lumpur yang muncul saat ini yang bisa memuaskannya.